Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Herlina dengan NIM 220602111. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Media Video Animasi berbasis model Project Based Learning dan kemampuan berpikir kreatif, penelitian pengembangan. Sebelum membahas penelitian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang penelitian ini. Nah, latar belakang penelitian ini yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa merupakan salah satu keterampilan abad ke-21 berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SDN Ranca Bentang 3. Kemampuan berpikir kreatif siswa masih rendah. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan mengemukakan ide yang beragam, lalu pembelajaran yang masih berpusat pada guru, serta penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi yang belum optimal. Nah, oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan media video animasi berbasis model Project Based Learning dengan membuat proyek mind mapping sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana proses pengembangan media video animasi berbasis model PJBL. Yang kedua, bagaimana kelayakan media video animasi berbasis model PJBL. Yang keempat, bagaimana efektivitas media video animasi berbasis model PJBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Dan yang keempat, bagaimana respons siswa terhadap media video animasi berbasis model PJBL. Selanjutnya, berdasarkan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengembangan media video animasi berbasis model PJBL. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media berbasis model PJBL. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas media berbasis model PJBL. Dan yang keempat, untuk mengetahui respons siswa terhadap media video animasi berbasis PJBL. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan model Book-Engel. Yang pertama itu studi pendahuluan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan produk awal, yang keempat uji coba terbatas, yang kelima revisi produk, dan yang keenam uji coba luas. Selanjutnya subjek dan lokasi penelitian. Subjeknya itu pada uji coba terbatas dilakukan pada 15 siswa kelas 4B, dan untuk uji coba luas dilakukan pada 39 siswa kelas 4A. Lalu ada lokasinya. Lokasinya itu di SD Negeri Ranca Bentang 3 yang berada di Kota Cimahi. Untuk instrumen penelitian menggunakan yang pertama wawancara, yang kedua lembar validasi ahli media dan ahli materi, yang ketiga lembar kepraktisan, yang keempat angket respons siswa, dan yang kelima tes kemampuan berpikir kreatif. Pengembangan media video animasi ini diintegrasikan dengan sintaks model Project Based Learning. Sintaks yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Di sini guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebagai stimulus awal. Lalu yang kedua menyusun perencanaan proyek, yaitu guru membagi siswa ke dalam kelompok dan menjelaskan proyek mind mapping yang akan dibuat. Lalu yang ketiga menyusun jadwal, yaitu guru bersama siswa menentukan waktu penyelesaian proyek. Yang keempat, memonitor kemajuan proyek. Di sini guru memantau aktivitas setiap kelompok serta memberikan bimbingan selama proses pembuatan proyek. Lalu yang kelima ada menguji hasil proyek. Di sini setiap kelompok mempresentasikan hasil mind mapping yang telah dibuat. Lalu yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman belajar.
Guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap proses maupun hasil pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil penelitian. Yang pertama itu ada proses pengembangan media video animasi. Pengembangan ini sesuai dengan tahapan Brooke-Engel. Yang pertama itu ada studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini yaitu melakukan observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang ada di lapangan. Lalu tahap selanjutnya itu perencanaan yang meliputi analisis kebutuhan, analisis materi, perumusan tujuan pengembangan, perancangan media, lalu integrasi sintaks model PJBL, penyusunan instrumen, dan yang terakhir itu menghasilkan desain awal produk. Lalu selanjutnya ada pengembangan produk, yaitu membuat media video animasi sesuai desain yang telah dirancang. Selanjutnya ada validasi ahli. Di sini validasi dilakukan oleh ahli media dan ahli materi untuk menilai kelayakan produk. Lalu selanjutnya ada uji coba terbatas. Uji coba terbatas ini dilakukan untuk mengetahui respon awal siswa terhadap media. Lalu selanjutnya ada revisi produk. Revisi ini dilakukan berdasarkan hasil uji coba terbatas. Yang terakhir ada uji coba luas. Uji coba luas dilakukan untuk mengetahui efektivitas media dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Di sini juga ada beberapa foto media video animasi berbasis model PJBL yang telah saya kembangkan. Setelah media selesai dikembangkan, langkah selanjutnya adalah menguji kelayakan melalui validasi ahli. Berdasarkan hasil validasi menunjukkan bahwa media memperoleh persentase sebesar 89,2% dari ahli media dan 91,2% dari ahli materi. Berdasarkan kriteria penilaian, kedua hasil tersebut termasuk kategori sangat valid. Selanjutnya ada hasil kepraktisan media. Hasil kepraktisan media pada uji coba terbatas yaitu 85,5% dengan kategori sangat praktis, dan hasil kepraktisan pada uji coba luas yaitu 87% dengan kategori sangat praktis. Selanjutnya ada hasil efektivitas. Efektivitas media diukur melalui hasil pretest dan posttest. Nilai rata-rata pretest sebesar 38,17, sedangkan nilai rata-rata posttest meningkat menjadi 79,86. Selanjutnya dihitung nilai endgain untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan berpikir kreatif setelah penggunaan media. Hasil perhitungan menunjukkan nilai endgain sebesar 0,68 dengan kategori sedang. Karena berdasarkan hasil uji normalitas data tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji non-parametrik yaitu uji Wilcoxon. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05. Dengan demikian, media video animasi berbasis model project-based learning efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Selanjutnya ada hasil nilai setiap indikator kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama itu ada indikator fluensi memperoleh persentase tertinggi sebesar 92,95%. Lalu ada indikator flexibility sebesar 82,05%. Lalu ada indikator originality sebesar 74,56%. Dan yang terakhir ada indikator elaboration sebesar 70,51%.
Selanjutnya ada hasil respon siswa terhadap media video animasi berbasis model PJBL. Pada uji coba terbatas, memperoleh persentase sebesar 86,6% dengan kategori sangat positif. Pada uji coba luas, memperoleh sebesar 89% dengan kategori sangat positif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, media video animasi berbasis model PJBL ini berhasil dikembangkan. Pengembangan media ini dilakukan sesuai tahapan Borg-Engel. Lalu yang kedua, media video animasi berbasis model PJBL ini dinyatakan sangat valid dan praktis. Oleh karena itu, media layak digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Lalu yang ketiga, penggunaan media video animasi berbasis model PJBL ini efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar. Lalu yang terakhir, respon siswa terhadap penggunaan media video animasi berbasis model PJBL ini berada pada kategori sangat baik. Demikian presentasi hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.